Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Divanya Ariska dari kelas 4B D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia dan etika Kantian. Yang pertama adalah hak asasi manusia. Teori deontologis dalam etika adalah teori yang menegaskan bahwa beberapa tindakan benar atau salah dalam diri mereka sendiri terlepas dari konsekuensinya. Ini biasanya mengarah pada beberapa pertimbangan hak, tugas, dan kewajiban. Jadi pendekatan deontologis untuk pengambilan keputusan moral berdasarkan aturan dan prinsip yang mendorong atau membatasi tindakan daripada berfokus pada konsekuensi. Bentham berpendapat bahwa daftar hak-hak manusia itu sewenang-wenang dan bergantung pada konteks. Hak asasi manusia adalah pernyataan umum yang berlaku bagi semua orang, terlepas dari sistem hukum yang beroperasi di negara tertentu. Ada beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 1, semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Maksudnya mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Yang kedua, pasal 19 tentang setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini hak termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan melalui ide media apapun dan apapun batasnya. Yang ketiga, pasal 24, yaitu tentang setiap orang berhak untuk beristirahat dan bersantai, termasuk pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan bayaran. Maksudnya yaitu pemberian jam kerja yang sesuai kepada orang lain dapat berdampak baik pada kualitas kehidupan kerja seseorang atau kelangsungan bisnis seseorang dan akibat pada pekerjaan orang lain. Selanjutnya, hak kesetiaan dan kompromi penyimpangan praktis. Masalah yang terkait dengan gagasan, kesetiaan, dan kompromi. Contoh, seseorang karyawan diminta untuk mewakili perusahaannya ke luar negeri, namun dia sudah berjanji dengan keluarganya untuk tidak pergi ke luar negeri. Namun di satu sisi, jika salah mengambil keputusan, mungkin hal ini dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan karyawan ini. Dalam kasus ini, adanya kepentingan yang bertentangan. Oleh sebab itu, karyawan harus mempertimbangkan haknya serta dapat melakukan kompromi dengan perusahaan tempat bekerja ataupun dengan keluarga. Di dunia hak, kontrak, kewajiban, janji, dan kesepakatan akan selalu memiliki konflik dan satu-satunya jalan ke depan adalah debat, kompromi, dan perjanjian. Mungkin ini adalah salah satu argumen terbaik untuk melihat moral debat dalam konteks komunitas yang berkomitmen dan mengakui peran yang dimainkan oleh kekuasaan, informasi, dan persuasi. Selanjutnya, etika Kantian. Etika Kant adalah suatu teori yang dibuat oleh seorang filsuf Jerman, yaitu Immanuel Kant, mengenai pandangannya terhadap moral dari suatu tindakan. Kant berasumsi bahwa tindakan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dasar yang dirangkum dalam berbagai pernyataan alternatif dan dari imperatif kategoris atau hukum moral. Alasan Kant mengembangkan pendekatan ini karena ketidaksepakatan mendasar dengan pendekatan Hume. Kant sama sekali tidak menerima bahwa tindakan moral diikuti dari perasaan atau keinginan seseorang. Aturan dasar Kant imperatif kategoris terdengar mirip, tetapi jangan disamakan dengan aturan emas, karena ini menghindari beberapa masalah aturan emas atau aturan timbal balik. Selanjutnya, ada beberapa gagasan tentang etika Kantian, yaitu yang pertama, menurut imperatif kategoris dan rumusan hukum universal. Gagasan lain tentang Kant adalah sentralitas gagasan tugas. Maksudnya adalah salah satu motif yang dapat memberikan nilai moral adalah tugas. Kita
lakukan apa yang benar karena itu tugas kita. Kita mungkin akan termotivasi oleh perasaan simpati, ketakutan, dan pembalasan. Tetapi satu tindakan tidak didasari oleh itu. Sehingga ide ini dilantik karena keras dan sulit untuk dikaitkan dengan cara kita biasanya bertindak, tetapi kan tidak meremehkan perasaan simpati, hanya memisahkan dari penilaian moral. Selanjutnya, menurut rumus kemanusiaan atau rumus akhir di dalam diri sendiri. Rumus ini mencerminkan pandangan Kant tentang martabat manusia dan kebutuhan dasar untuk menghormati. Rumusan ini setara dengan rumusan hukum universal bahwa seseorang mempunyai hak menggunakan akal budi mereka sendiri dan menunjukkan nilai moral secara bebas sebagai kewajiban sendiri. Selanjutnya, menurut otonomi dan kerajaan berakhir. Kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga kita dapat menganggap dalam diri kita sebagai pembuat undang-undang universal melalui prinsip kita. Selanjutnya, kesimpulan. Materi yang disajikan dalam bab ini seringkali dibahas dalam sejumlah bab buku, etika, atau bahkan dalam teks terpisah. Tidak ada jalan keluar dari kesulitan intrinsik dari banyak konsep yang diperkenalkan atau masalah praktis penggunaan ide-ide ini dalam konteks bisnis dan organisasi. Namun, banyak tulisan tentang etika bisnis bergantung pada ide-ide ini dan beberapa pemahaman tentang mereka. Gagasan tentang hak asasi manusia mungkin terlihat berbeda dengan penekanan revolusi industri pada kebebasan individu dan promosi diri, tetapi pada kenyataannya merupakan bagian dari perkembangan pemikiran sosial yang sama. Rekonsiliasi hak individu dengan kewajiban yang ditempatkan pada masyarakat dan organisasi adalah tema utama yang berkelanjutan, sebagaimana dibuktikan oleh undang-undang untuk melindungi hak-hak ketenagakerjaan dan konsumen minoritas. Ini tentu saja terkait dengan pengertian keadilan dan ketidakberpihakan dalam masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.